iman kita yang harus kita lihat, kita perhatikan, dan kita dibuat menjadi sesuatu alat jalan yang bagus untuk Tuhan bersama-sama dengan kita, iman kita. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami sudah memuji Tuhan dan akan memuji Tuhan terus menerus dalam hidup kami. Dan biarlah semua pujian sampai kepada Tuhan, memuliakan Tuhan. Kami mau mendengar firman Allah bila Roh Kudus menerjemahkan, mengartikan firman Allah kepada kami semua, sehingga kami siap menyambut kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Firman Allah untuk kita hari ini, ya, kita baca dari Yesaya pasal 40, Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 yang berbunyi demikian. Yesaya 40 ayat 3 sampai 5 berkata, ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihatnya bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Sungguh Tuhan sendiri yang mengatakannya. Bukan kata orang, bukan pesan orang, tetapi sungguh kata firman Allah, Tuhan sendiri yang mengatakannya. Nah, saudara sekalian, tema kita hari ini perintah Tuhan. Dalam rangka kita menyiapkan Natal kita. Hari ini Minggu Advent yang ketiga. Nah, yang pertama itu saudara sekalian, saya ingin ajak kita memikirkan dan merenungkan apa yang diperintahkan Tuhan. Yang diperintahkan Tuhan itu saudara sekalian, ya, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan, luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan, tanah yang berbukit-bukit harus menjadi menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berkelukuk menjadi dataran. Itu yang diperintahkan Tuhan. Dalam rangka kita menyambut kedatangan Tuhan, merayakan Natal, saudara sekalian, dikatakan, ya, ratakan, luruskan, ya, yang berbukit di buat sedemikian rupa menjadi rata. Nah, itu yang dibuat, yang diperintahkan Tuhan. Jadi yang menjadi penghambat untuk berjalan menuju ke depan itu diratakan. Tidak ada lagi yang tidak rata, tidak ada lagi yang tidak bisa dilewati. Luruskan, ratakan, kata firman Allah. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Yesus, saya memikirkan ini beberapa, apa yang harus diluruskan dalam hidup ini. Kita sudah percaya dan sudah terima Tuhan. Kita sudah ikut Tuhan, sudah berkali-kali kita Natalan, saudara sekalian. Tetapi kata firman Tuhan, setiap lembah harus ditutup dan setiap gunung dan bukit diratakan. Luruskan jalan bagi Tuhan. Saudara sekalian, kita tidak mungkin meratakan, ya, bukit-bukit. Ya. Saya minggu kemarin Natalan di Batam. Itu bukit-bukit diratakan, berkebuat bangun dan sebagainya. Ya. Nah, kalau kita diperintahkan Tuhan, apa yang kita harus ratakan, apa yang harus ditutup, ya, apa yang harus dibenahi di dalam kehidupan ini dalam rangka menyambut kedatangan Tuhan. Tuhan memberitahu kepada saya,
yang pertama yang harus diratakan dan diluruskan ini dan dibenahi ini iman kita. Ya, iman. Maksudnya saudara sekalian, iman kita jangan ada lagi yang ragu-ragu. Iman kita tidak ada lagi yang tidak percaya. Iman kita kuat. Tidak ada yang lemah meragukan Yesus Tuhan itu. Tidak ada lagi. Nah ini yang pertama, saudara sekalian, iman kita yang harus kita lihat, kita perhatikan, dan kita dibuat menjadi sesuatu alat jalan yang bagus untuk Tuhan bersama-sama dengan kita, iman kita. Jadi dalam rangka kita menyiapkan kedatangan Tuhan Yesus, iman saudara dan saya perlu kita lihat, kita perhatikan, apakah lebih banyak ragunya, bimbangnya, atau kuatnya. Ya. Nah ini yang pertama, iman kita. Yang kedua, hati. Saudara sekalian, hati itu, kalau kita pelajari, hati itu adalah pusat kebenaran, sumber kebaikan dan keburukan, itu di hati. Ya. Yang pertama sih, pusat kebenaran, sumber kebaikan dan keburukan. Jika hati baik, maka perbuatannya baik. Jika hatinya jelek, maka perbuatannya jelek. Maka saudara sekalian, hati kita perlu periksa, kita perlu lihat, dan kita tahu yang tahu sendiri. Ya, orang tidak tahu. Ya, hati kita, Tuhan yang tahu. Nah yang kedua tadi iman saya katakan. Yang kedua hati kita, hati pusat kebenaran. Hati itu tempat pertemuan Tuhan dengan manusia. Jadi saudara sekalian, pertemuan Tuhan dengan manusia di hati kita. Hati-hati. Nah, jadi saudara sekalian, ada ruang yang khusus dalam perjumpaan Tuhan dengan kita. Maka tidak bisa dengan pikiran, tidak bisa dengan perasaan, di hati. Jadi perjumpaan Tuhan dengan saya dan saudara adalah di hati kita masing-masing. Bukan di pikiran, bukan di perasaan. Ya. Jadi hati itu tempat pertemuan dengan Tuhan. Tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Ya. Maka di mana orang tanya, di mana Tuhan? Di hati saya. Karena Tuhan bertemu di hati. Yang kedua, hati itu saudara sekalian bisa dimasuki oleh setan, oleh kuasa kegelapan. Sehingga ada hal-hal yang negatif yang terjadi, yang kita lakukan dalam pikiran kita. Karena hati itu bisa dimasuki. Ya. Kalau pikiran itu dia masuk, nanti saya jelaskan singkat pikiran. Ya, pikiran itu langsung kita, apa yang kita lihat, kita dengar menjadi dipikirkan dan dikelola oleh pikiran dan sampai ke hati. Nah, jadi saudara sekalian, hati-hati di situ. Ada ruang kosong. Ruang kosong itu adalah pertemuan Tuhan dengan manusia, tetapi ada juga setan yang ingin mengganggu dan merasuk di situ. Ya masuk, atau lebih tepat bahasanya, bisa masuk di pikiran dan di hati manusia, setan. Maka pikirannya kacau, ya, perbuatannya nggak benar dan sebagainya itu. Ya. Maka saudara sekalian, jika dimasuki setan hati kita itu, maka ada kebencian, ada sakit hati, ada ketersinggungan, ada penyimpangan. Seperti Adam dan Hawa, tatkala iblis itu masuk, maka dia mempunyai suatu keputusan di hatinya bahwa mereka makan buah itu. Tuhan katakan jangan dimakan, tapi hati mereka berkata elok, baik. Maka mereka mengambil sikap dan keputusan bahwa harus makan buah itu. Nah, saudara sekalian, iblis bekerja melalui pikiran, dilihat, dan keputusan di hati kita. Nah, siapa yang tahu di hati kita itu? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Pikiran saya, hati saya, Bapak Ibu sekalian kita semua, Tuhan tahu. Tuhan tahu. Ya. Hati sakit. Ya, kayak biasa, terluka, sering kita dengar itu. Nah, kalau hati sakit dan terluka itu karena orang. Dengar kata orang, perbuatan orang dan sebagainya, maka terluka.
Ya, maka terluka, maka ada rasa sakit. Misal ada suami, istri, anak dengan orang tua dengan anak, teman dengan teman, rekan dan sekerjanya. Nah, ini yang membuat ketersinggungan. Kalau tidak dekat, maka tidak bisa terjadi semacam itu. Nah, saudara sekalian, itu gambaran di hati kita. Hati kotor itu ada yang disebut hati kotor dan hati bersih. Nah, hati kotor itu saudara sekalian, yaitu ada kesombongan, ada keangkuhan, ada ketamakan, ada pendendam, ya, ada dengki, iri hati, suka bergosip, fitnah, ya, ingin dipuji, lebih mencintai dunia daripada Tuhan. Itu menjelaskan, menyatakan kepada hati kita ada ruang, atau lebih tepat hati kita kotor. Nah, hati yang kotor itu sekali lagi saya katakan ada sombong, ada keangkuhan, ada ketamakan, ada pendendam, ada dengki, iri, ya suka bergosip, fitnah, ingin dipuji, lebih mencintai dunia ini daripada Tuhan. Ya, lebih mencintai. Nah, Bapak sekalian, itulah di hati. Maka kita perlu memeriksa hati kita. Apakah ada dalam kehidupan kita itu? Nah, di si hati itu dia keluar, ya, terlihat terjadi di luar. Ya, hati. Yang berikut pikiran. Nah, pikiran ini ada pikiran bersih, ada pikiran kotor. Nah, pikiran kotor itulah suka berburuk sangka. Ya. Merasa lebih hebat, merasa lebih baik, dan diri merasa lebih kecil. Ya, itu yang disebut rasa rendah diri, itu ada di pikiran, karena pikiran kita kotor. Kalau pikiran kita bersih dan jernih, maka kita tidak mengecilkan diri, wah saya ini orang kecil, saya merasa lebih besar, tidak. Ya. Jadi di pikiran itu ada pikiran kotor, ada pikiran yang disebut juga pikiran negatif. Kalau pikiran negatif itu semua melihat orang itu ya kurangnya, ya. Melihat orang itu kurang saja, tidak ada baiknya, sehingga kita mencas seseorang itu salah, tidak benar, dan saya lebih benar. Ya, mengecas. Nah, saudara sekalian, ini pikiran kotor dan pikiran negatif. Dan ada juga orang yang berpikiran sempit, ya, berpikiran sempit, ya, melihat segala sesuatu sulit, melihat segala sesuatu berat, itu pikiran sempit. Dia hanya melihat dirinya, otaknya saja, pikirannya saja, tapi tidak melihat Tuhan. Pikirannya hanya kepada dirinya, bukan kepada Tuhan. Sempit di dalam berpikir. Maka seringkali kita berpendapat dan menyikapi atau mengatakan orang bla 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 dan sebagainya. Itu pikiran. Nah, di dalam rangka kita menyambut Natal, kita perlu menyiapkan diri, meluruskan ini dalam pikiran kita itu. Yang berikutnya perasaan. Ada perasaan cemas, galau, terus ada kegelisahan, ada sedih, dan rasa dongkol. Tidak merasa puas, itu perasaan. Nah, perasaan kita ini harus dibenahi. Merasa sakit hati itu perasaan. Ya, merasa terluka itu karena dirasa, tapi tempatnya di hati. Merasa diperlakukan tidak baik atau diabaikan. Itu terjadi perasaan kita sebagai manusia. Yang berikut yang perlu diperiksa adalah motivasi kita. Murni atau murni tidak, tulus tidak. Ya. Kepentingan pribadi tidak sebagainya. Ya. Nah, saudara sekalian, ini kita perlu periksa. Kita tidak mengatakan orang, ya, tidak mencas orang, tapi kita diajak oleh firman Allah untuk melihat ya, iman kita, hati kita, pikiran kita, perasaan kita, motivasi kita. Dan pengabdian kita apakah setengah atau full, ya, setengah-setengah. Ya. Bagaimana cara meratakannya? Cara meratakan ini saudara sekalian, baik iman dan hati, perasaan, pikiran sebagainya, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan memungkinkan kita semua diperbarui.
memungkinkan kita semua diubah. Perjumpaan dengan Tuhan membuat orang itu berubah pola pikirnya, berubah pendapatnya, berubah cara kerjanya, berubah tingkah lakunya, berubah cara dia berpendapat tentang orang lain. Berjumpa dengan Tuhan Yesus. Perjumpaan dengan Tuhan Yesus yang memungkinkan terjadi suatu perubahan. Lebih tepat, setiap perjumpaan dengan Yesus secara pribadi, maka akan terjadi perubahan di dalam setiap kehidupan manusia. Ya. Orang yang tidak percaya menjadi percaya, itu perubahan. Karena dia berjumpa dengan Tuhan. Berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, saudara sekalian, cara untuk merubah, meratakan semuanya ini, yaitu kita percaya kepada Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan sebagai Juru Selamat kita. Percaya. Percaya bukan sekedar percaya di mulut, tapi dengan hati. Di sini ada penyerahan diri kepada Tuhan. Jadi istilah kita percaya kepada Tuhan, sering ada penyerahan total kepada Tuhan. Penyerahan diri. Sepenuhnya kita serahkan kepada Tuhan. Bukan seperti kita membawa barang, kita pakai mobil, kita masih gendong ya bawaan kita, masih dipangkur sebagai, kita serahkan. Ditaruh di mobil itu, kita duduk dengan baik dan biarlah mobil yang membawa. Itu penyerahan. Penyerahan. Nah, itu yang kedua saudara sekalian. Yang berikut saudara sekalian, supaya semuanya tuntas, ada pengampunan. Tuhan tidak melihat saya adalah orang-orang yang bersalah, orang-orang yang kotor, saudara, dan lihat Tuhan tidak lagi orang yang kotor, orang yang buruk dan sebagainya. Karena Tuhan mengampuni. Tuhan mengampuni saya dan saudara, maka Tuhan tidak mengingat dan Tuhan tidak melihat saudara dan saya adalah orang-orang yang kotor, orang yang bejat dan sebagainya, tapi Allah orang-orang yang telah percaya dan sebagai anak Tuhan. Mengampuni. Mengampuni orang, mengampuni ya sesama kita. Dampak daripada mengampuni ini, maka iman kita ya percaya kepada Tuhan dan terima Tuhan, bertobat kepada Tuhan, mengampuni, maka iman kita dikuatkan, biar hati kita dibersihkan, hati kita tidak merasa sakit, hati kita tidak terluka lagi, dan kita bisa bersama-sama mengampuni. Tuhan bisa bersama-sama dengan kita. Rahasianya karena Dia mengampuni kita. Dia tidak melihat kehidupan kita yang silam. Mengampuni. Banyak orang ya, dia bukan mengampuni, mencatat setiap kesalahan orang. Ya, mencatat. Apa kesalahan anak, kesalahan orang tua, kesalahan suami, kesalahan istri, kesalahan teman, dicatat. Kita bukan diperintahkan untuk mencatat. Kita diperintahkan untuk mengampuni semua yang membuat kita terluka, yang membuat kita sakit, membuat kita tidak berkenan kepada Tuhan. Bukan dicatat, tetapi kita mengampuni, dan mengampuni itu melupakan, membuang semuanya. Natal bagus dalam rangka kita menyambut kehadiran Tuhan. Kita mengampuni supaya ada sukacita, supaya ada damai, dan kita riang. Kita bisa bersama-sama bersilaturahmi. Akibatnya apa? Hati menjadi sembuh, bersih, rendah hati, dan Tuhan yang bertata dalam hidup kita dan kita senang. Itu dampaknya. Berjumpa dengan Tuhan, percaya Tuhan, mengampuni, ya, tidak mencatat-catat lagi yang seperti itu. Akibatnya semuanya yang merasa yang mengganggu pikiran kita, mengganggu hati kita, mengganggu perasaan kita terbuang. Yang ada sukacita, yang ada senang. Saudara sekalian, tatkala saudara tidak pernah melakukan itu dan terus mencatat, ingat catatan-catatan itu, maka selama itu juga saudara dan saya tidak merasa nyaman dan tenang di dalam hidup ini. Ya, saya puji Tuhan. Berupaya terus dan saya lebih banyak menangnya dalam hal situ. Ngapain mikirin sampah-sampah, menaruh sampah-sampah di pikiran dan di hati. Itu yang pertama akibatnya. Pikiran kita menjadi jernih, kita bisa melakukan, memikirkan hal-hal yang terbaik, hal-hal yang memuliakan Tuhan,
hal-hal yang menyenangkan Tuhan, memikirkan hal-hal yang bermanfaat bagi saya dan bagi sesama dan bagi gereja Tuhan. Pikiran kita menjadi jernih. Ya, kita bisa melihat yang baik, melihat yang bermanfaat, yang berguna. Tidak ada lagi pikiran kita yang negatif terhadap hal-hal yang saya sebut sampah. Perasaan kita menjadi lega. Ya. Beban kita menjadi ringan. Tuhan dipermuliakan. Dampak daripada berjumpa dengan Tuhan, percaya kepada Tuhan dan mengampuni. Ya. Perasaan menjadi lega, ringan, senang, sukacita. Bapak Ibu, kalau mau sukacita itu resepnya. Ya. Enggak usah jauh-jauh. Ya. Motivasi kita kembali kepada murni dan tulus. Tuhan dipermuliakan, Tuhan diagungkan, Tuhan dipuji. Motivasi kita. Mengabdi sepenuhnya untuk Tuhan. Ya. Saya kadang-kadang terganggu perasaan saya, pikiran saya melihat orang-orang yang bermotivasi tidak jelas dan tidak, apalagi rekan-rekan hamba Tuhan kok begini gitu loh. Ya. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, tulus. Saya ke Batam kemarin mengunjungi di daerah Rembang, itu mereka di hutan itu ya. Tetapi hamba Tuhannya saya salut. Mereka mulai dengan membangun situ, dengan buka cukur rambut dan sebagainya. Ya. Dan mereka sederhana sekali. Saya lihat mereka tulus, mengabdi sepenuhnya untuk Tuhan. Mengabdi sepenuhnya. Ya. Dengan segala kelemahan tempatnya dan sebagainya. Mengabdi sepenuh hati kepada Tuhan. Nah dengan demikian saudara sekalian, tatkala kita melakukan itu, maka semuanya menjadi rata, semuanya menjadi lurus, tidak ada lagi yang bergelombang, tidak ada lagi yang berbukit-bukit. Penghambat sudah diratakan, sehingga berkat Tuhan, damai Tuhan menjadi bagian kita semua. Sudah diratakan, hati kita, iman kita, perasaan kita, pikir semua sudah diratakan penghambat itu. Maka akan menjadi tenang. Kenapa orang cepat? Ya. Terganggu karena belum diratakan. Akhirnya saudara sekalian kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita akan melihat kemuliaan Tuhan. Kita akan mengerti kemuliaan Tuhan. Dan kita tahu yang mengatakan sumbernya ini adalah Tuhan. Maka di ayat yang kelima tadi dikatakan Tuhan yang mengatakannya. Sumbernya Tuhan. Dengan demikian saudara sekalian, kalau kita tidak mempersiapkan diri, tidak meratakan semuanya ini, maka kita akan berlaku, akan menjadi orang-orang yang tidak mempersiapkan diri, dan kita akan menyiapkan atau berarti kita menyiapkan diri untuk gagal dan kita untuk menderita selama-lamanya. Tuhan datang untuk umat dan Dia memberitahu suatu kemudahan, Tuhan datang untuk memberikan penjelasan, Tuhan datang untuk memberikan kedamaian, ketenangan, maka perlu persiapkan diri kita, pikiran kita dan hati kita. Kita melihat, kita memahami sesama kita. Ya. Kalau orang telah dibenahi semacam ini, maka dia akan melihat dan berkata, semua orang itu adalah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Semua orang itu ada kesempatan atau lebih tepat bermanfaat dan dapat melakukan sesuatu untuk Tuhan. Permasalahan kita mulai dengan pikiran negatif akan membuat kita susah dan menderita dalam hidup ini. Luruskan iman kita, pikiran kita, hati kita, motivasi kita, dan kita akan menikmati kedamaian itu. Maka Natal membawa damai, akan saudara rasakan dan alami. Dan kita akan alami di dalam kehidupan ini. Kita berdoa. Bapak Surgawi, kami bersyukur dan terima kasih untuk firman Allah. Biarlah Tuhan tolong kami, bimbing kami. Dan biarlah Tuhan ratakan apa yang ada dalam hidup kami. Kau luruskan semua yang masih berputar-putar, berbelit-belit dalam hidup kami. Sehingga kami dapat berjumpa dengan Tuhan,
menikmati sukacita Tuhan, kekuatan dan kehidupan yang lega, kehidupan yang menyenangkan di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tahu kami, ya masing-masing. Tuhan yang mengerti pikiran kami, hati kami dan hidup kami. Dan Tuhan juga yang dapat memperbaruinya, menolong kami, memberikan pengertian kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan firman Allah dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Ya, saya kembalikan.